Tapi gue pernah jadi selingkuhan kan. Tenang, sabar. Martasnya taruh di bawah. Ini sih saya lagi. Kita mulai aja dulu ya. Angkat panah tilang tempat, balik lagi di Salam Marco Angkat, di mana kita bakal ngomongin suatu hal yang sangat seru sekali, tapi sebentar ya, karena Sarah lagi habis makan dan cuci tangan. Betul. Jadi sebenarnya kita akan Kakak ngobrol. kopinya turunin kak. BTW thank you banget buat isi Kakak rumah. kopinya turunin kak. Oh, thank you banget buat isi rumah yang udah selalu ngisi keseharian kita tiap Sabtu. Jangan lupa juga like, comment, subscribe ya, karena kita butuh banget. Betul, kita buat butuh. exposure. Betul. Iya. Kalau ada yang mau cut video kita juga boleh, tapi jangan lupa juga cantumin YouTube kita. Betul. Jangan lupa juga isi rumah kita udah 2 episode terakhir menuju penyelesaian dari season 3. Ya, season 3 sebentar lagi mau berakhir. Jadi kalau kalian ada ide buat cerita, boleh banget. Langsung aja komen-komen. Nah ini Sarah udah balik lagi. Sarah, welcome back. Welcome back to my channel. Kita udah mulai juga. Dia masih pakai lipstick kan? Gak apa-apa. Something. Ya. Topiknya apa Putri? Biarin dia duduk dulu nggak Mbak Mas. Nah. Topiknya apa Putri? Hari ini kita pakai nggak mic lu Sarah Tobing? Apa lagi? Itu tuh apa lu? Jangan gitu ntar dia di cancel lagi. Kok di cancel dia? Kita kan cuma berpelukan sebagai teman aja. Iya. Ya ampun, gue harus begini banget. Ya. Aduh. Buset, jorok banget ya. Behave bego. Kita hari ini bakal ngomongin In My Villain Era. Not even once gue pernah jadi villain. Jangan Gua ngomong villain gitu. banget. Kalau kita nanti enggak lu. Villain tuh. Kalau nanti kita di tengah-tengah episode ini kalian nyadar kalau kalian adalah villain Gue gimana? akan tetap defense. Gue villain. Karena saya adalah jaksa untuk diri saya sendiri. Saya adalah hakim. Baik. Gila banget gue dibilang villain. Gue tuh Baik. selama ini victim. Anjing. Gila Gua banget villain. itu nggak boleh keluar ya. Itu nggak boleh keluar karena Gue lu jadi victim yang jadi villain, makanya gue dibilang Jokul. Kok Jokur sih Ahmad? Ayo. Jadi kenapa gue ngambil topik ini adalah karena kan kemarin tuh kita sempat ngadain 30 days. Topik apa yang jago backhand? Topik Sapalas. Topik Hidayat. Lu anjing ya. Topik Hidayat. King of backhand. Topik Hidayat. Iya, iya. Itu tahu tetangga teman kita Karani. Oh iya? Rumahnya seberang. Oh Karani orka ya? Orang berada ya dia. Orang berada. Orang Anjay. RT Wijaya. Wah, gila rumah di Wijaya, boy. Wijaya Kak Karani. 80. Gila, Tuku, jangan lupa Wijaya, masuk Kak boy. Karani. Tuku. Nah jadi di bulan Ramadan kemarin Sarah Marco Anka tuh kan ngadain 30 Days of Ramadan yang Oh, story iya. question box. Emang lu tahu? Enggak. Gue Mas Story question Iya kan, box itu. Gue sangat mendukung pertumbuhan Sarah Marco Anka. Betul, yang 200, Pasti. yang 150 lagi 10.000. Yeay! Another milestone. Terus habis itu tuh sama kemarin pas bukber kita sempat ngobrol Memaki-maki orang. Iya, kita juga sempat maki-maki orang. Seru Ngobrol, sih. ngobrol sama Manis Bubub. Yang ternyata ceritanya sama ya. Banyak yang Ya. jadi korban. Betul. Tapi sebenarnya kita sempat sadar gak sih jangan-jangan kita terlalu fokus jadi korban sampai lupa kita sebenarnya pelaku juga Coba dijabarkan. Jabarkan. Dijawa Baratkan. Let's dive deep into our villain Let's era. dive deep. Fun fact. Gue villainnya. Gue cantik. Iya boleh. Hai, aku cantik. Duh gue pusing Aku banget villain. ya Allah. Gue pusing banget ya Allah. Fun fact. Kalau mau cuci villain, dipuji villain. Fuzi film. Fuji villain. Pantas kasih seperti itu. Saya putuskan kode etik. Itu villain ya? Itu villainnya tuh. villain era. Mamanya itu tuh. Mama itu villain era. Ada Gila lagi korbannya tau gak Ayo, siapa? ayo. Bentar gue mau ngasih tau korban dari mak villain era. Lidahnya karena keluar mulu. Pantas sama seperti itu. Fun fact. Nasinya jatuh-jatuh tuh. Boleh gak gue fun fact? Ini dulu nasi nih. Nasi, Tadi ya Allah, dimarahin. nasi, ya Allah nasi. Udah belum? Dah. People usually becomes a villain because they are protecting themselves from something or merely just reacting to how they are treated. True. Jadi kadang orang tuh jadi Protecting something. Jing. Ya betul. Di mulu dia nih. Udah tahu orgil kita semua. tahu. Ntar gue lupa. Lu mau Iya. tanggung jawab. Kan Sekarang gue tinggal baca. lupa. Tinggal baca. Kan tadi gue jelasin. Ya udah.
Jadi kadang-kadang orang itu jadi villain itu bukan gara-gara dia mau, tapi usually gara-gara dia lagi melindungi diri dia dari sesuatu yang dia kira bakal kejadian. Pertama, Salah. sabar Kak. Pertama itu alasan pertama. Alasan kedua yang jarang dibahas juga sama orang lain adalah karena dia merasa itu adalah reaksi sepantasnya yang harus dia berikan kepada orang yang lawan bicara dia atau misalnya partner dia gitu. Kalau itu setuju. Yang mana Kak? Yang kedua, karena dia mau balas dendam. Nggak balas dendam Kak. Balas dendam tapi bukan ke orang yang sama, ke orang yang lain. Domino effect. Oh, keren, tepuk tangan. Mana beloknya? Kakia. Terus Cicing wae. Kalau Sarah? kalau gue Villain era. villain era gue. Enggak menurut Enggak, lo menurut lu villain orang- era tuh apa? Villain era tuh Oh, villain gara-gara era tuh apa? protecting Gara-gara diri apa? dia atau Villain protecting themselves. Sama kayak orang selingkuh adalah orang-orang yang melindungi dirinya dari keterbatasan kognitif. Jadi pertama orang selingkuh tuh pasti orang-orang dongo kan. Karena Betul. mereka nggak bisa memilih. Mereka tidak cukup bijak untuk memilih apa yang terbaik saat itu. Makanya ya udah deh, sama kayak kita lagi kelaparan aja. Iya, Semua makanan kita beli, padahal habis apa kagak? Agak lapar mata doang. Lapar mata gue sering banget doang. kayak gitu. Gue juga lagi. Gue mah gak kayak gitu. Gue kalau selalu lapar banget, pas. gue ngerasa gue harus membeli semua yang ada di depan muka gue. Karena kelaparan atau orang yang kesusahan nyari. Gue kira gue hilang barang nih. Taunya? Ternyata masih ada tuh Ya. di bawah kasur. Terus nuduh. Nuduh orang atau nggak lu beli lagi tuh. Gue beli lagi. Gue juga beli lagi. Karena lu tuh nggak Tiba-tiba punya. ketemu ya. Iya. Kan? Karena lu tuh nggak punya kemampuan berpikir jernih. Jangan mentang-mentang pacar lu itu LDR, pacar lu itu kayak dingin, pacar lu tuh tolol. Semua orang itu akan menjadi tolol, dingin dan goblok kalau lu nggak komunikasi apa yang lu mau. Itu Kalau Marco. udah berkali-kali lu nggak lu komunikasi tapi dianya tetap budek, cabut. Jangan lu main. Masa main tenis pakai 2 tangan? Ya bisa. Bisa Ya, kalau Artinya aja, tapi otak kan kanan sama kiri jalan. Bisa-bisa aja tapi kan nggak sesuai aturan. Oh iya betul sih. Gitu loh. Jadi jangan berlindung di balik kayak lagian waktu itu pacar gue kayak gini makanya gue enggak tai. Kalau sorry. Sabar dulu. Kalau Kakak, benci tenang, banget soalnya itu tuh apalagi kalau misal lu tuh sekalinya jahat, lu tuh nggak tahu efek kedepannya untuk Betul. orang yang jadi korban itu bertahun-tahun sampai Betul. sekarang tuh susah tidur gara-gara elu. Trauma. Di 2002 lu bilang dia itu apa ya gendut, gitu Gendut, misalnya. hitam, Hitam. jelek, jahat. Kalau itu rambut stop. keriting. Gue semua lagi anjing. Dia gue yang Dia jahatin lu. juga jir gendut jelek rambut keriting. Kayak gitu. Gak usah dia juga. Rambut gue udah merah. Lu villain lu. Rambut gue udah merah. Lu villain lu. Lu kan nggak tahu efeknya di 12 tahun ke depan itu seperti apa. Betul. Kita bisa ngomong tentang orang yang pernah selingkuh. Kita bisa juga ngomongin tentang orang yang bullying. Atau kayak narcissistic or whatever it is. Orang yang jahat itu nggak pernah nyadar kalau gue jahat. Makanya gue pengen tahu nih gue jahat. Gue pernah jahat apa enggak dulu. Pernah lah. Makanya tanya dulu. Iya. Oke. Kita sekarang ngomongin tadi orang yang jahat yang ternyata dia mungkin nggak mikir ya ke depannya nanti. Nggak tahu juga kalau dia jahat. Iya dia nggak tahu juga. Pertama permasalahan dia mungkin nggak tahu kalau dia jahat. Iya. Let's dive deep into why. Gak sadar ya. Betul. Let's dive deep into why hurt people. Hurt people. Faktanya adalah jadi ternyata benar kata Sarah tadi dia juga orang yang jahat itu belum tentu tahu dia jahat dan percaya atau enggak orang itu enggak pernah ada niatan awal untuk menjadi jahat. Oh tentu saja. Lu kira bayi baru lahir itu dia pengen Jahat. kayak aku nanti umur 22 Mau jadi jahat. mau jadi jahat, aku mau jadi copet. Gak ada. Itu tuh Iya. di bawah alam sadar lo karena lu pikir itu adalah hal yang normal. Iya. Just because you're stressed and you're apa sih namanya pressured, Iya, kayak iya. tertekan gitu. Jalan yang lu ambil adalah menjadi atau menjadi Buset. Gue benci banget soalnya. Sabar dulu. Kadang udah jadi gede. Gue seumuran sama Marco nih. Kita sama-sama kadang-kadang tuh kita nyebokin orang bekas dari orang lain. Jadi gue repot. Gak mau, gue jijik. Lalu sering kayak gitu. Iya, lu suka cebokin secara nggak sadar. Iya, Karena lu itu secara adalah nggak bekas sadar. luka dari orang lain yang bukan lo yang menyebabkan, tapi lo yang nyembuhin. That's true. Kata gue teh anjing, intinya teh kaca tai. Sabar dulu. Sorry, ketrigger. Jadi
kayak they don't wake up wanting to hurt others. Mereka belajar untuk ngelakuin itu. Jadi di saat seseorang experience repeated emotional pain, ini research dari John Bowlby. Yes. Repeated emotional pain itu adalah rejection, inconsistency, abandonment, being not chosen alias abandonment tadi. Otaknya tuh builds defense mechanism to avoid feeling that again. This is strongly explained, makanya kita punya attachment theory kan. Ya. Jadi cenderung orang yang punya avoidant attachment cenderung itu detach, suppress emotions, and keep distance to stay safe atau being. Dulu, sekarang mah udah enggak gue. Terus people with anxious attachment, Marco Randy, may become reactive, overthink, or seek control in relationships gitu. Nah, kalau misalnya ini semua proteksi ini semuanya akhirnya nggak diproses, nggak diomongin ke orangnya langsung, nggak dimasukin ke psikolog, akhirnya itu ada tiga kemungkinan dari Anna Freud katanya. Apa tuh? Pertama adalah Anna Freud ini adalah researcher. Researcher. Pertama adalah becoming emotional unavailable. Shit, man. So last year. Betul. tapi ternyata kalau dari risetnya Manis dan Bubub, akhirnya dia banyak juga yang ngejawab kayak, Kak, aku udah mati rasa banget nih, emotional unavailable, gue gak mau punya pacar, gitu. Keeping people at arm's length. Apa tuh? Oh, harus terjamah terus. Harus terjamah terus. Mau lu suka, kayak gue episode lalu, yang gue gak suka sama orangnya. Yang penting ada. Oh shit. Acting cold and inconsistent. Ew. Nah ini tuh namanya juga identification with the aggressor. Kenapa lu anjing? Bersin lu aja gak konsisten. Dingin. Udah yang Enggak, dia dingin sama menarik gue. guys. Jadi ada namanya identification with the monyet, setan. Ini ya yang namanya inconsistent. apa? Identification with the aggressor, dengerin guys, where someone unconsciously become like the person who once hurt them. Jadi kenapa akhirnya lo bisa nyakitin orang adalah karena lo belajar dari orang sebelumnya yang pernah menyakiti lo. Pertanyaannya adalah, apakah kalian semenjak gue paparkan semua ini pernah ngerasa kalau kalian belajar bukan yang baik tapi yang buruk dari pasangan atau teman kalian sebelumnya? Oh, pernah. Maksudnya belajar dalam artian? Jadi kayak lo melakukan ketemu hal yang sama. Iya, lo ketemu sama orang yang manipulatif. Terus lo ngerasa kayak, hidup jadi dia gampang ya, gue manipulasi juga deh orang-orang lain. Oh, enggak, Kak. Tapi kalau gue tuh mindsetnya adalah kayaknya ini yang normal deh. Oh iya, betul bisa gitu. jadi. Kayaknya ini this is how we play the game. Jadi kayak tarik ulur, hot and cold, being inconsistent. Ini pernah ada di season 1 juga. Ketika kita itu terlihat cool dan santai dan tidak terlalu menunjukkan apa yang kita rasain, that's considered as a very secure. Ya, when you are seen, ketika lo terlihat sebagai orang yang batu, yang tidak kelihatan kalau gue punya perasaan, itulah secure. Itu yang kita juga pernah ngomongin di itu nonchalant. Iya, nonchalant. Tapi kan itu hanyalah topeng aja, fasadnya aja. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di sini. Orang-orang yang seperti itu adalah ketika dikasih pressure, tas kabur dia. It's either dia akan kabur, dia akan panik, menghindari permasalahan. Hard conversation itu nggak pernah tersajikan di meja makan. Gak pernah diomongin kita itu apa, itu hal yang sangat haram untuk dibicarakan. Betul. Terus apa lagi ya? Kedepannya mau gimana? Oh, jangan harap itu mendapatkan seperti itu di waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan orang-orang seperti itu akan berlindung di balik, aduh, gue nggak tahu sih ini menurut pengalaman gue aja ya. Perlindungannya adalah, kan gak semua orang siap di saat yang bersamaan. Agree, tapi lo juga harus menentukan apakah kita berjalan di jalan yang sama dulu. Kalau misalnya lo itu, so tau ya. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa, Kak. Based on your experience. Based on your experience, Kak. Tapi kalau misalnya lo merasa itu adalah hal yang normal, itu gak normal sayang. Yang normal adalah kasih tahu partner lo itu siapapun, kondisi lo sekarang. Even ketika lo bingung dan gak tahu, kasih tahu. Jangan pas lu bingung dan gak tahu lu ngilang. Itu kan namanya monyet. Setan. Anak iblis. UI.
Tapi ya satu hal yang akhirnya kemarin pas gue bikin question list ini, Si Hunter. gue pikirin adalah Dipikirin dong. iya kan saya harus mikir Pak buat ini Pak. Oh iya lupa. Seru nih episode ini, pengen maki-maki orang gue. Karena kita jadi tuh kalau di generasi saya itu kan ada ya Boomer ya? generasi lu, gue pukul lu X. Terus Kan enggak sih sebenarnya di generasi kalian ada, tapi di gue tuh lebih populer adalah kata-kata YOLO. Jadi orang-orang itu nggak ngerasa, atau at least di generasi gue kita tuh nggak ngerasa kalau kita butuh mikirin hal kedepannya kayak gimana. Yang penting hari ini aja dulu. Besok mah masalah besok. Makanya orang-orang yang akhirnya jahat menurut gue itu mereka ngerasa mereka punya perspektif itu, ya udah hari ini dulu dan ntar mah besok aja ntar gitu. Without thinking that the other person is also already thinking about our future together. Coba Marco gitu. Randi. Tapi kalau menurut gue sebenarnya YOLO itu kayak pedang bermata dua. Kenapa tuh? Sebenarnya di satu sisi YOLO itu bagus karena kalau lu nggak mencoba, lu nggak bakal dapat experience baru dalam hidup. Misalnya in terms of kayak lu belajar atau coba bisnis atau coba deket sama orang lain gitu. Itu YOLO tuh menurut gue penting karena hidup cuma sekali. Betul. Kayak gue mau traveling ya silahkan gitu loh. Mumpung masih muda ada duitnya. Tapi kalau in terms of kayak misalnya Ada hubungan connection antara orang lain. iya antara orang lain, kayaknya YOLO itu harus Nggak dipertimbangkan boleh. matang-matang. Betul. Karena lu ada impact ke orang lainnya, impactnya positif atau negatif itu harus dipikirin, jangan YOLO. Karena bisa aja impactnya itu bikin orang trauma. Bertahun-tahun. Nah itu karena kita semua at least di generasi gue itu banyak yang punya mindset YOLO. Gue nggak ada di generasi pikiran. kita juga ada kok. Iya. Sisanya kita ini lagi Iya. nyebukin tai orang. Sumpah. YOLO itu bisa kalau misalnya orangnya nggak enakan. Kalau dia enakan, dia pasti YOLO. Bodoh hidup. Oh maksud lo YOLO tuh bisa YOLO itu bisa kalau orangnya tuh ngefek. enakan. Iya. Jadi kayak gue harus mendingin hidup gue dulu. Iya, ayoan. Gue YOLO. Tapi kalau misalnya kita ini orang yang nggak enakan, nggak bakal YOLO. Nggak bisa, gue mana tega lah kalau misalnya sebenci-bencinya gue sama mantan gue yang mukanya kayak alat kelamin itu. Gue nggak gue dulu sayangnya tuh buset. Kamulah pangeran itu satu-satunya yang akan kuberikan darahku yang negatif ini resusnya. Kamu masa depanku. Kamu masa depanku meskipun semuanya nggak ada yang Kristen ya Kak. Di panas ini kamulah AC. Bikin adem. Kamulah AC sentral itu ya Kak. 2 PK. Jadi gue tuh nggak ada bayangan, gue nggak ada paparan kalau ada opsi selingkuh misalnya, Iya. atau ada opsi, ya Nyakitin. itu opsi nyakitin tuh gue nggak pernah diajarin dan gue nggak pernah terpapar. Tapi opsi yang pernah terpapar di gue adalah tidak ada boundaries. Gitu. Maksudnya? Alias ya meskipun dia udah mukulin gue, tapi kan gue sayang sama dia, gue pasti di suatu saat akan berubah. Gitu. Iya, Tapi percaya gue, gitu. tapi gue nggak Oke. pernah terpapar dengan just because you hate me, I have the audacity to cheat. Iya, atau Meskipun dia hit kayak balik. Atau hit balik gue nggak ada. Iya. Jadi gue belum pernah selingkuh. Gue nggak ngerti cara mainnya gimana, boy. Iya. Capek Lu pernah juga. gak sih Mar selingkuh? Gue gak pernah. Nggak pernah, gila dia jagoan nih. Jadi yang paling jahat di sini gue dong ya. Iya, Iya. bener banget. Thank you lah udah sadar. Tapi kita juga dari situ ya Put, kita tuh juga bisa memperhatikan cara pola asuh keluarga. Nah iya jangan dibahas dulu karena itu episode 12. Dan ini kalau saya lanjut part 2. Iya Iya. benar. Iya. Terus. Tapi pertanyaan yang unik adalah karena tadi lu berdua bilang kalian kan sebenarnya masa lalunya pernah dibully, pernah Gue pernah jadi villain. pernah Terus lanjut dulu. pernah Lanjut dibikin sakit hati gitu. Iya, bikin trauma. The $1 million question Shit, is man. that Apa ya? kenapa kalian akhirnya nggak mau jadiin itu sebagai power? Itu kan sebenarnya bisa diubah jadi power play. Kalau kalian pernah Betul. disakitin, kalian punya rage-nya, kalian punya kemarahannya to do revenge. Kenapa nggak pernah kalian jadikan power? Karena biasanya orang-orang yang disakitin dulunya, apalagi disakitinnya mentok. Dan menurut gue kita bertiga dan banyak orang lain, kayaknya disakitinnya lumayan mentok. Akhirnya punya niat buat ya udah gue menyakitin orang. Kenapa lu nggak punya niat itu? Lah nggak ada lah. Kenapa? Nggak kepikiran Put, nggak ada. Misalnya gue dulu mantan gue selingkuh, bisa itu alat kelamin. Bisa-bisanya. Gila. Biawak Bisa. lu. Lihat ya muka lu sekarang, hairline lu aja udah di sini. Anyway, Lu udah kayak Monyet Mickey Dufan. Mouse, no? bekantan. Terus Gak ada Put, gak ada bayangan. Oh dia kayak gini,
besokannya gue akan selingkuh. Enggak ada kayak anjing caranya juga gimana goblok. Kayak nggak ada Iya, gue. iya. Step awalnya. Step awalnya juga nggak tahu caranya Step gimana. awalnya tuh lu ikutin. Ikutin siapa? Gue adalah orang paling buruk di dunia ini ya. Ya, Iya. betul. Jadi kalau gue yang udah kejadian sama gue, step by stepnya gue inget karena itu jadi trauma kan. Ya itu yang gue ikutin persis sama. Tapi kan kalau kita misalnya kita ngegapin pasangan kita selingkuh, kan kita taunya pas hasil akhir. Tahu Awal gue. mula dia selingkuhnya kan kita nggak tahu. Iya awal mulanya tuh gimana? Kayak awal mulanya lu tuh Dideketin orangnya gimana, apa lu ngechat gimana. horny tiba-tiba di duck down Iya. gitu loh. Taunya kan tiba-tiba anjing kok selingkuh. Tapi Iya. lu emang nggak ada misalnya nih ya ketahuan, Iya. pasangan lu ketahuan. Iya. Kalau dia selingkuh. Selingkuh lagi anjing. Iya. Nah. Gue akan nyari tahu dari chat awalnya gimana cara Oh, dia udah gak ada selingkuh. energi. Aduh capek. Oh, demi Udah apa? gue udah kolaps Iya. duluan Put. Udah Gue kolaps tapi gue marah. gue kolapsnya itu sadness kan. Oh, Gue iya, benar. kolapsnya itu gue pernah kok ada di satu momen perasaan tuh kayak pingsan kayak Kayak ngawang. hilang Lu tau gak gua harus stiker nyender lain yang dulu. bolong gitu ya? Iya kayak anjing rasanya tuh kayak dicabut nyawa lu pelan-pelan dari ubun-ubun gitu. Dingin kan? Dingin badan lu dingin. banget dari, Masa iya sih dia gak sayang sama gue ya? Ternyata selama ini terus dia gak sayang sama gue ya. Bibir ini bang yang kau kenyot. Bang, masa bibir ini kurang pulen atau gimana? Kurang apa sih maunya? Maksud gue kayak kurang gue genjotnya gimana? Tahu. Itulah pikiran gue. Gue mana sempet mikir gue akan balas dendam. Tai, gak ada energi gue. Kalau Marco? Tapi kalau gue mikirnya misalnya gue kan itu maksudnya power play-nya oke deh. Ada orang yang melakukan hal yang sama Iya. untuk kayak efeknya biar orang lain juga harus tahu sakitnya kayak Betul. gimana. Ya. Tapi kalau gue melakukan hal yang sama, artinya gue sama jahatnya kayak dia. Iya, Jadi iya, gue nggak betul. mau, gue stopin. Oh, lu breaking the cycle ya. Iya. Oh iya betul, that's true. Oh, Karena pantesan. gue tahu rasanya Sakitnya kayak gimana. Cukup sampai gue aja. Tapi gue pernah jadi selingkuhan kan. Ha-ha. Tenang, sabar. Karmanya udah terbayar. Ini udah kita bahas di season 2. Iya. Karmanya udah terbayar. Itu my villain era berarti yang pas gue jadi selingkuhan itu cuma sekali seumur hidup gue dan gue trauma. Tapi lu melanjutkan kan? Lu udah tahu lu jadi selingkuhan tapi lanjut ah. Ayo, iya. Tuh kan Maaf ya, emang kalau misalnya tapi kayak gini karmanya ketahuan. sudah terbayar. Iya. Karmanya sudah terbayar. Itu chaos banget tuh Iya yang sih. kayak gitu. Cuma waktu itu gue cuma punya satu. Maksudnya gue nggak bisa membagi hati gue jadi 2. Ngerti, tapi kan tetap selingkuhan. Tetap selingkuhan memang. Dan dilanjutin. Selingkuhan. Iya. Sadar lagi. Gak ada pembelaan. Gua Tenang minta aja maaf. tenang Marco. Sadar lagi. Iya, sorry. Gak ada pembelaan itu. Tapi ya semua orang bikin kesalahan. Iya. Awalnya memang dari kehilafan dan berarti gini, gue bisa ngejelasin awalnya gimana. Apa gimana? Oh iya. Iya, gue kan sorry ya. Awalnya ini udah- khilaf, abis itu tahu enak, lanjut. Enggak cuma sekali. Itu kan cuma elu. Enggak anjing, gue enggak. Jadi awalnya itu perkaranya adalah cuma teman ngobrol aja biasanya. Teman ngobrol, terus mulai di awal-awal itu bercerita tentang masalah pribadi masing-masing. Di situ Kamu harus lepasnya. tahu ya, cheating itu, gue lupa belajar di buku apa. Cheating itu kan ada mengandung intimacy kan? Iya, betul. Intimacy itu ada banyak jenisnya. Bisa body intimacy Iya. atau intelligent intimacy. Iya. Betul. Intelligent intimacy itu adalah hal-hal yang kamu ngerasa anjing gue nyambung banget ngobrol sama dia bisa Iya. ngobrol sampai jam 8 pagi. Chattingan, video Sementara gue call. pacar gue nggak bisa. Iya. Itu meskipun ngomongnya gue lo ya sama bro, Iya. gini-gini. Tapi kayak anjing, dia ngerti gue banget. Iya. Ngerti gak sih dari situ tuh lobbynya dibuka pintunya saat Iya. Oh, pelan-pelan. pelan-pelan Betul. gitu. Dari situ ngobrol terus mulai kayak main yuk gitu. Ngerti. Awalnya dari rame-rame dulu terus Lama-lama makan ke-trigger lagi gue siang ngomongnya, berdua. monyet. Bentar, agak ke-trigger. Terus ya udah ada Ya udah tiba-tiba kayak ciuman aja. Tiba-tiba ya. Intronya udah gak ada tuh kak. Iya. Intronya gak ada kak. intronya the rest is Ya ngerti lah. lah Iya. maksudnya gitu Itu tapi waktu itu step-stepnya. aku masih 23 deh kalau gak salah. It's 11 Tapi menurut years gue ago. cheating ya cheating, gak ada Cheating micro is- Iya, cheating. benar. sih. Gak ada micro cheating. Tapi itu sebenarnya lu kan juga gak ada niatan kan? Awalnya gak ada, tahu-tahu tumbuh aja. Tapi maksudnya tiba-tiba connect terus kayak anjing kayaknya seru banget deh gitu Iya, loh. tahu-tahu perasaannya tuh tumbuh gitu. Ya iya perasaan itu orang tiap hari lu siram. Iya, setiap Tiap hari nyari dia mau ngobrol. Tapi lu gak sadar waktu lu nyari dia, waktu lu nyiram tanaman yang harusnya udah mati, itu tuh gak sadar. Ya gak sih?
Gak sadar. Sadar. Nggak sadar awalnya tuh gue nggak sadar ternyata. Tapi menurut gue sebenarnya secara garis besar lu tuh kayak pengen gue pengen banget ngobrol lagi. Oh iya. Itu jatuhnya kan tapi ya tanpa nggak sadarnya tapi itu berkembang. kan tapi itu ambiguity karena lu awalnya mikir kayak ya kan gue cuma cerita pakai lu lagi brabro. Nah itu dia makanya harus ada batasan antara lo yang single dan lo yang ketika sudah punya pacar. Betul. Itu yang waktu punya pacar siapa? Dialah. Gue gak pernah selingkuh. Dia kan jadi selingkuhan. Jadi selingkuhan itu juga selingkuhannya. Balik lagi ini bukan pembelaan. Iya. Masa gue bela lah. Itu juga instan tiba-tiba. Nggak, lu kalau mau bilang itu juga selingkuhannya nggak apa-apa kan kita kan ada orang POV-nya kayak gitu. Iya, itu murni kesalahan gue waktu itu. I was so young and dumb and stupid and reckless. Jadi itu menjadi pelajaran salah satu pelajaran terbesar. Tapi percaya nggak orang selingkuh itu bisa berubah? Enggak. Karena itu udah jadi pattern. Kecuali kalau lo nyadar kalau lo rusak dan lo melakukan terapi. Iya, alias itu yang gue lakukan sekarang. Mental illness. Gue percaya orang bisa berubah kok. Bisa berubah kalau lu punya effort yang sebesar itu buat ngerubah. Karena selingkuh itu tuh dibawa alam bawah sadar lu. Iya, aus mulu gitu loh. Horny mulu tiap hari. Pulen dikit. Sumpah. Enggak, soalnya gini, kalau POV gue ya, kenapa gue percaya orang selingkuh itu bisa berubah? Karena kan jatuhnya gue diselingkuhin. Iya. Cewek gue kan brengsek nih. Kan bisa nikah sama orang lain. Tai ya. Lah, artinya dia bisa berubah kalau pertama dia mau, atau kedua orang yang bisa ngerubah dia tuh tepat. Menurut gue nggak ada orang yang bisa ngerubah. Nggak ada orang tepat yang bisa ngerubah. Karena juga lebih banyak. Iya, duit lu kan lebih banyak. Sekarang kan dulu kagak. Oh iya benar. Tapi kayaknya kalau misalnya akhirnya dia nikah, opsinya adalah kalau dia nikah karena dia butuh statusnya satu. Oke. Kedua ya mungkin ada materinya. Kedua gitu juga sih. I do think. Ketiga atau MBA. Ya Allah. Master Bachelor Agreement. Iya. Emang ada agreement? Tahu-tahu tuh anak baru tuh. Hampir lagi bang. Hampir lagi bang. Tapi kayaknya gini deh Put. Orang yang menjadi partner selanjutnya juga play part untuk ngasih boundaries, ngasih bukan mujangan apa sih? Kayak ultimatum. Iya. Atau kayak lu kalau mau sama gua ada step-step yang harus lu benahi gitu mungkin. Jadi mungkin pas lagi sama Marco-nya kan gak enakan tadi. Iya. Iya bener ya Kak. Terus mungkin pas setelah sama gua dia mulai capek ketemu sama orang yang kayak ini boundariesnya gitu loh. Jadinya kayak lama-lama dia adjusting. Adjusting Bieber. Tapi gue bingung juga deh sama Tapi selingkuh tuh tai menurut gue. Selingkuh tai. Perselingkuhan. Maaf ya. Perselingkuhan. Ada beberapa case orang tuh ketemu jodohnya gara-gara hasil selingkuh. Betul. Iya emang ada. Nah itu tuh hal yang gue mikir juga kayak waduh. Jadi ini sebenarnya bagaimana nih Kak? Tanda tanya besar nih Kak. I do think it's just journey of life. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu aja, maksudnya kayak ada beberapa orang yang datang ke hidup lu cuma buat datang untuk ngingetin makan sayur sama ngasih ketabahan dan kesabaran. Iya, asal jangan keinget dong. santai. Woi, anjing. Pelan-pelan. Gue padahal nggak inget apa-apa tadi. Terus ada juga emang yang datang ke lo itu untuk stay. Iya. Tapi stay-nya itu lo harus jadi berubah dulu. Betul. Entah lu dulu jadi villain, entah lu dulu jablay, entah satu lagi itu bangsat. Gue percaya sih. Gue ubah ada statementnya. Oke. Orang yang selingkuh itu bisa berubah apa enggak Kak? Bisa dengan usaha yang sama kerasnya. Betul. Dan untuk melawan trauma masa kecil yang begitu hebat waktu dia muda dulu. Karena nggak ada orang yang mau selingkuh tahu. Benar. Orang yang selingkuh itu adalah hasil mutasi genetik. Betul. Karena menurut gue ada beberapa orang yang ngasih statement kan manusia itu makhluk sosial. Jadi kan emang harus ada kecenderungan mendapatkan koneksi dari beberapa banyak. Cuma manusia tuh juga diberikan akal sehat. Makanya gue bilang tadi orang yang selingkuh adalah orang yang tidak mampu untuk mengontrol kognitifnya. Kognitifnya gak jalan karena apa? There is something wrong in their childhood. Betul Pasti Kak. ada. Gak harus selingkuh doang sih orang yang
deket sama cewek banyak tapi nggak ada yang pernah Iya. jadian. Abusive, tukang bohong, pathological liar. Oh. Sebenarnya default setting kita semua sama ya. Tapi Sama. kebentur dikit atau Iya. apapun Itu jadinya hasilnya beda. Hasilnya beda. Kalau dari POV recovering cheater, Shit man. Namanya Putri. tapi maksud gue tapi recovering cheater itu buat gue sampai di titik dimana gue harus melakukan speedy recovery itu ya Kak. Ya. Gue harus, kalau dari gue harus sadar dulu sebenarnya what is going on with me. And with me, gue ngerasa kalau gue nggak pernah puas. Backgroundnya adalah karena orang tua gue nggak pernah ngasih gue satisfaction, di mana mereka akhirnya mensyukuri apa yang gue lakuin. So I keep on looking gitu. Terus makanya akhirnya ternyata itu root cause-nya, baru gue bisa berubah. Selama ini gue ngerasanya kenapa akhirnya gue selingkuh mulu adalah karena gue nggak pernah ketemu yang pas. Nggak ada. Tapi itu menurut gua Nggak ada yang alasan pas. itu alasan untuk menghindari. Iya, alasan gue buat menghindari. Tapi itu jawaban jelek. Itu emang jawaban jelek, makanya gue jujur. Tapi iya. Tapi itu jujur. Maksud gua kalau misalnya lu belum nyari yang tepat, ya sudahi dulu dengan pasangan lu. Ya nggak mau lah, nanti hilang. nggak mau kan, safety gue nggak punya net-nya. safety net. Gue nggak punya Kan safety orang tuanya kan net. nggak ada juga. Iya. Makanya orang-orang yang selingkuh itu yang punya pattern ya. Problematik. Gue bukan bilang orang yang cuma sekali selingkuh gara-gara hilaf, that's gonna be the different story. I think so. Tapi orang yang patternnya itu perselingkuhan, it's either your mom hate you or your dad hate you, Shit, man. or Yeah. both of them really hate you. Or both of them are unavailable. Atau lu hate diri lu sendiri. Ya karena mak bapaknya benci sama dia, jadi dia benci sama dirinya dia sendiri. Jadi dia tidak Bangsat lu. menghormati apa itu perasaan manusia. Betul. Iya, jadi maksudnya gimana ya? Gimana sih? Gitu. Villain itu akan selamanya salah. Villain untuk menjadi orang yang selingkuh atau orang yang suka menebar jaring. Betul. Your end Bullying. result will forever be wrong. Iya. Cuman itu the process akan of salah. getting there. Yang bisa membenarkan adalah admit it to yourself that you've been wrong to yourself, and then you have to take care of yourself. Just because you have traumas, jangan mentang-mentang trauma lu berat banget, lo jadi membenarkan apa yang lo lakukan. Iya. Gitu. Masa lu udah tahu udah punya trauma, lu ngasih trauma lagi buat orang lain? Wow. Nah, Kasihan nih teman Biar gue. sama gitu ya. ini Iya, 1-0, ada sekarang sama. pertanyaan anjing. lanjutannya Kak. Iya. Jadi setelah gue mendengarkan kalian, kayaknya dua-duanya kalau misalnya ada masalah jatuhnya sadness, ya nggak? Aku Sarah berdua. sedih. Iya, Marco sedih sadness. atau gimana? Ya, sedih lah. Self-sabotaging deh kita berdua. Self-sabotaging Iya. sadness. Cuman kayaknya yang akhir, jadi kan kayak yang tadi kita bilang default setting adalah sama, sisanya terbentur nggak tahu jadi apa nantinya. Kayaknya kalau kalian benturannya adalah kalian self-blaming, semuanya kan inwards. Ya, inwards. Kayaknya yang bisa jadi villain adalah yang defense mechanismnya tuh outwards, yaitu anger. Alias gue. Iya betul. Jadi kayaknya one thing, ini agree atau enggak ya? Kayak one thing that makes you a villain is that when your coping mechanism is anger, and when everything is driven by your anger. Ya. Setuju Anger. sih gua. Tapi kayaknya nggak juga sih, Put. Ada juga anger tuh ke diri mereka sendiri gitu. Bukan serta merta abis ini tuh mereka jadinya mengulang pola yang sama. Jadi mereka tuh menyalahkan diri mereka sendiri based on anger. Kenapa sih anjing? Kenapa gue kayak gitu? Kalau gue sama Marco kan kayak kenapa sih? Iya. Kita tuh depression based. Nah, Iya. Ya. Ya, kalau kirain inside sayang out sama kalian aku. adalah sadness. Taunya sayang sama semua. Sayang Aku kira kamu sayang sama aku, ternyata kamu yayasan non profit. Iya. Ternyata NGO. NGO, benih baik. Benih baik. Benih baik. tapi menurut gue anger to yourself nanti lama-lama anger tuh kan menjamurnya cepat banget ya. Ya. Iya. Terus habis itu Api. anger itu meledak-ledak, dan mereka kalau lu udah marah lu nggak akan bisa tahu sebenarnya lu marah gara-gara apa, karena lu udah Iya. marah-marah tuh emosi yang sangat besar. Menurut gue anger inwards itu bakal akhirnya ke outwards juga. Iya betul, karena dia kesel sama diri sendiri, dia pengennya kayak, gue selalu bilang ke orang-orang yang jahat sama gue, Hah. karena hidup lu nggak bahagia, lu pengen semua orang tuh nggak bahagia juga. Lu beneran ngomong gitu? That's true. Iya, Tapi ya benar. gue selalu bilang gitu That's true. karena dia tuh sirik sama orang. Misalnya nih gue lagi happy banget, Hah. dia tuh kayak anjing kenapa gue yang usaha tapi gue yang nggak dapat hasil yang bagus.
gue pengen semuanya hasilnya nggak bagus. Jadinya dia nyebar ke semua orang gitu loh, nitpicking everything. Nitpicking. Belajar dari mana sayang? Dia menyamaratakan semua orang itu adalah orang yang pantas untuk menerima Iya. dia apa adanya dengan segala angernya dia itu. You are a grown up now. Ya kita gak peduli dengan trauma lo. Fuck that. Iya. Heal yourself. You are a grown up. Gue gak peduli lu dulu diapain. Gue juga punya trauma. Dia juga punya trauma. Iya. Jangan adu-aduan trauma di sini. Heal yourself. You have to be responsible for your trauma. Shit, man. Fuck that, man. Anjing. Fuck that. Fuck. Setan. Setan. West Coast misalnya- represent. Apa? Hah? Gak tau. Aku ada Gue kira lagi hip hop gaya nih kita. Dia fuck that, man. Hip hop. anjing. Menurut kalian, when people hurt others, do you think they are aware of it or does it feel like it's justified in the moment? It's justified in the moment. Contoh. Gue bodoh gitu. Bodoh. Impulsivity. Tapi iya sih setuju sih gue. Bodoh. Anjing lagi nih kayak gitu sih tai gitu. Gua Jatuhnya juga kayak misalnya let's say ini contoh ya. Heeh. Misalnya Dela nih. Ya Allah. Contoh, makanya gue bilang contoh. Iya. Ya Dela ya. Dia dimarahin kacau nih. Dia lalu bego nih, tolong nih kerjain. Dia tuh kayak anjing gue mulu nih. Rafli, anjing lu. Nah, itu tuh kayak gitu karena dia nggak mau dia dimarahin sendiri. Terus kayak anjing kenapa gue mulu padahal gue udah melakukan tugasnya, gue udah nyuruh semua. Jangan karena gue dimarahin, gue harus kasih ke orang lain nih marah gue nih. Supaya gue nggak ngamuk sendiri. Jadi dia nyebar ke semuanya. Ada juga personal case, Kak. Jadi kalau di hubungan lo udah salah, pasti kan itu membekas kan. Ya. Di saat lo pasangan lo ngelakuin hal yang salah, sebenarnya apple to apple sama salahnya. Iya. Itu respon dari pasangan lo adalah, ya kan lo juga pernah kayak gitu. Nah, Anjing. kalau gue menurut gue respon yang emosi itu dia pakai untuk gaslight. Ya itu yang makanya gue bilang kayaknya orang yang ngelakuin kesalahan itu justificationnya adalah karena lo pernah gituin gue duluan. Iya, That's nggak why- mau dia salah sendirian, ya lu juga harus salah. But then again, I think hubungan yang kayak gitu tuh akan berputar rotasi di situ-situ terus. Emang harus di break. Tapi emang toksik sama toksik, Iya bener. cocok. Gak gitu dong saya. Iya. Toxic sama toxic itu harus ada satu orang yang harus break the cycle. Betul. Gue tau misalnya kita berdua pacaran nih, Marco Iya. dulu pernah selingkuh. Iya. Terus habis itu gue selingkuh deh gitu kan. Terus habis Iya. itu Anjing dia selingkuh satu sama nih. iya habis itu gue Gue bilang selingkuh lagi lah. iya terus habis itu Marco negor gue. Woi, kenapa lu selingkuh? Ya lu juga dulu pernah kayak gitu, Bray. Anjing. Gak ada common groundnya kan. Jadi Gak kayak ada. gitu terus. It takes a bigger person to heal the trauma, break the cycle. You have to be the bigger person every single day. You have to be the bigger person. Capek banget Ya tapi udah. jadi bigger person sumpah. Capeknya Capek, najis, naudzubillah. Capek banget. Makanya capek banget. kenapa trauma kita banyak. Karena kita Kita jadi bigger person mulu. Iya. sebenarnya kayaknya gue kalau misalnya kan kalian POV victim, gue adalah POV villain ya. Iya. Ya. Sebenarnya gue bisa sebagai villain, gue bisa jadi bigger person, tapi I choose not to karena gue ngerasanya kayak jing, masa gue terus yang bigger? Tai. Lu lah Tapi anjing. menurut gue yang sebagai villain itu tuh pengen ada rasa kayak gue harus menang argumen, gue harus menang dalam debat ini, gue harus menang dalam toxic ini. Karena gue punyanya anger. Iya. Beda But how makanya. does it feel ya to always have your anger within your body? It's tired. It's very draining. It gets to a point where gue demam terus. Tapi ketika lu menang, lu puas kan? Puas Seneng banget, puas kan? banget. Puasnya tuh Puas off the chart. Puasnya tuh kayak Puasnya iya kayak- off the chart, kayak kalau misalnya termometer buak pecah gitu kayak. Jatuhnya kayak statanya dia tuh di atas kita. Karena Sal. one thing that you have to keep in mind, I never win. Di belakang itu trauma Iya. gue adalah gue gak pernah You never menang. Iya. Di saat gue menang, gue anjing, we are the champion. Bah, world war gue lah pemenangnya. Dan karena gue udah ngerasain itu, I feel like that's the only thing good that comes from me. Makanya gitu. nyari drama gue mulu. nyari itu terus. And the $1 million question is, Shit, where man. is the love then? Where is the affection? Kalau misalnya it's always been Nggak ada. anger based, lu nggak, apakah di dalam keadaan lu berapi-api itu si anger kayak kalau misalnya lu nonton Inside Out, Iya. angernya megang konsol nih. Iya. Iya. Where is the joy? It comes after.
It's Jadi too late. The console is already broken. emang. Tapi udah menang. Tapi udah menang nih kan, Enggaknya udah rusakin semua argumennya tapi menang. Kayak Relief gitu loh, kayak anjing akhirnya gue menang. bener kayak ngewe. Ya Aduh, betul. gak pernah lagi gue. Gak pernah lah. Gue juga gak pernah. Giliran gue yang ngomong lu berdua gak pernah, monyet anjing. Kang ngewe apa sih? Gak, Aku taunya petting. Kayak apa ya? Kayak makanan viral. Kayak lu aus banget tiba-tiba minum air putih. Bener. Gue haus banget. Minum air putih itu pasti kan gimana semua leher gue basah dan lain-lain. Terus pas gue udah selesai, semua badan gue udah basah, gue ngerasa akhirnya lega gitu, puas. How is your partner back then? Apa kabarnya? still now. Masih sekarang. Tapi kan jatuhnya akhirnya kayak dia minta maaf, lu senang lagi, puas Gue kan? akhirnya gue minta maaf. Oh damn. Gue yang minta maaf, tapi sebelum gue recover gini, minta maafnya itu jadi kayak cycle gitu loh, beneran harus di break. Jadi kayak gue marah parah banget, I win, euforianya selesai, I calm down, gue bilang maaf ya, I love you, I didn't mean that, I Oh was my just god, that's so mad. villain core. Anjing. Itu villain core kan? Dulu kan sekarang ada recovered villain core, kan. sekarang Iya, recovery. iya. Soalnya itu yang dilakukan oleh mantan gue dulu. Jadi ketika dia itu habis abusive ke gue, minta maaf ya sampai sujud syukur sampai nangis. Iya. Aku nggak tahu lagi kalau aku nggak sama kamu gimana, Betul, Sarah. betul. Karena cuma dia yang bisa melakukan itu. Cuma Iya. gua yang maafin Ke lu. dia kayak segitunya. Iya. And then after long time, I forgive him all the time. Dia memutuskan kita putus aja, kan kita beda agama. Karena menurut gue ya, Salinya udah nggak dapat lagi di lu. Lu udah abis. Gue udah abis, gue udah maafin abis. terus. There is Betul. no conflict anymore. And then he met another girl. Terus dia mikir kayak, lah kan gue juga nggak sayang sama lu. Iya kan Gue cuma suka, gue selalu menang dari lu. ya anjing, that's very Maaf. Itu salah gue. Tapi kalau gue cuma tadi selalu oh my god, kalau that's tadi so ditanya sama mean. Sarah, where is the love in all that? Is in my devotion. Karena abis gue marah kayak gitu-gitu, gue minta maaf ya, bener-bener kayak maafin aku ya. Aku beneran. Itu bener banget. Aku beneran. Bener. Tapi itu bagi gue dulu adalah secara gue buat nunjukin kasih sayang ke dia, kayak iya memang gue sempat marah. Tapi sekarang gue mohon karena maaf ya. Ada perasaan kayak gini nggak, Put? Tapi toxic banget I'm sih. gonna show you my lowest point and I'm gonna observe you whether you're going to stay or not. Iya ada. Jadi kayak gue bahkan bukan marah banget, itu kayak bertubi-tubi marah gitu. Terus habis itu karena balik lagi ketakutan gue adalah pokoknya orang yang jadi villain itu bersembunyi di belakang, this is me, this is myself. Oh, You have to accept this gitu Gila. kan. Dulu ya Tai teman-teman. banget lu. Jadi gue emang gini makanya- orangnya, gitu kan? Anjing ya? Iya, gue emang gini orangnya. gue emang gini orangnya. Itu adalah kata-kata yang pernah keluar dari mulut gue, najis memang, mohon Gak maaf. apa-apa, semua. it's okay. Gue juga dulu pernah jadi selingkuhan Terus kan, jadi abis kayak itu sekali doang. gue ngelihat apakah pacar gue ini Akan bisa stay apa akan stay atau dia akan cabut, dan dia stay. Gue paling benci di tes-tes kayak gitu dah. Itu adalah trauma Coping mechanism. coping mechanism as your trauma. Jadi karena waktu kecil itu, gue dulu pernah sempat kayak gitu sama mantan gue yang mana ya? Karena dulu itu kan gue punya abandonment issue yang tidak dilakukan secara sengaja oleh kedua belah orang tua gue, ya. karena shit happen back then. Jadi gue pengen lihat apakah dia itu stay sama gue kalau gue let's say tantrum, atau gue Iya. perkara hal kecil gue besar-besarkan, atau gue merengek. Oh iya. Padahal saat itu adalah gak segitunya banget. Gue cuma pengen, apakah nih orang stay sama gue apa enggak? Meskipun masalahnya sebenarnya gak ada. Capek lah si anak Capek anjing banget ini. lah. Dan gara-gara itu dia menjadikan senjata untuk nyerang gue balik. Sementara gue kan vulnerable dan ringkih kan. I was this fragile little daughter, angry daughter. Terus ditembak dengan tas. Lo lagi kayak gini, gue ketemu sama cewek lain nih di biliar. Demi apa? Jelek banget lagi. Di biliar, Contoh, di bukan Q-Bill. cerita gue, ini gue contoh doang. Baru di situ kayak
gue playing victim lagi. Jadi itu it's a cycle. It's a cycle. Gue punya trauma, dia punya trauma, unresolved childhood trauma yang ketemu Bikin di tengah, trauma baru. bikin trauma baru. But then again, ketika gue sama Marco di umur sekarang ketemu sama orang-orang yang sudah berumur dan bagasinya udah banyak, Iya. itu pasti ada yang ke-trigger juga tuh. Trauma-trauma masa kecil tuh ke-trigger. Dan gue ngerasa sekarang yang dilihat sebagai red flag, kan kayak ini apa-apa red flag, ini apa-apa itu, apa. Diem dulu di situ sebentar. Coba diomongin dulu. Jangan coba gara-gara red flag kecil terus lu langsung menghakimi orang itu tuh seakan-akan kayak lu nggak akan, suci banget lu gitu. Suci banget, lu adalah orang yang paling sempurna. Enggak. Lu duduk di situ, lu ngobrol berdua gontok-gontokan, be honest to each other. Lu Iya. kasih tahu dulu tuh kayak gimana, kayak gini gimana, bokap nyokap lu dulu kayak gimana, orang tua lo di rumah lu kayak gimana. Kasih semua di meja makan, serat, baru di puzzle-nya diinin satu-satu. Karena kalau nggak kayak gitu, semua orang tuh takut ngadepin traumanya sendiri. Putus lagi kan? Kagak, ya kayak terus. Putus palanya. Gue berapi-api banget ngomong ini. Sabar. Gue habis makan nasi tadi Sabar. soalnya. Semua orang itu takut sama traumanya sendiri. Gak semua orang berani untuk duduk diam dan ngaku kalau lu tuh dulu pernah kangen sama nyokap lu, tapi nyokap lu gak ngangkat telepon. Angkat kok. Dulu semua orang sejahtera kayak lu, keluarganya Iya, anjing. Marco. Ada keluarga kayak Sorry, guys. gua. Sama salah. Kayak gitu. Jadi pas ini kan kita udah nonton, kita udah ngobrol nih sekarang nih kan. Gue, Putri, Marco udah ngobrol nih sekarang kan. Masalahnya tuh cuma satu dulu terjadinya adalah gak ada yang ngomongin apa yang sebenarnya dirasain ketika satu hal itu terjadi. Betul. Misalnya gue ke-trigger kalau dia gak balas WhatsApp gue. Instead of aku ngerasa kayak gini, gue langsung kenapa kamu gak balas WhatsApp? Iya, langsung konfrontasi. Langsung bukan relapse. demokrasi. Betul. Tanya dulu kamu kenapa? Tanya, ngomong, ngaku, taruh di meja makan, serat. Gitu. Jangan dipendam. Betul, tapi yang harus kalian keep in mind adalah astagfirullah. Tapi yang perlu di keep in mind, udah panas nih kamu. Belum. Tapi yang perlu di keep in mind adalah even after you put everything on the table, masalahnya belum tentu selesai di hari itu. Yes, belum tentu. That's what makes it very tiresome. Yes. And also that's why it is called hard pills to swallow. Yes, and I'm gonna do it again and again untuk menjelaskan bahwa trauma itu nggak boleh jadi tanggung jawab orang lain untuk disembuhkan. Lo harus sadar kalau trauma lo tuh berat dan lo harus tahu kalau lo lah yang bertanggung jawab sama trauma itu dan lo harus sembuh. Wih. Betul. Akhirnya kenapa gue recovering adalah karena gue. Aduh, di belakang. Iya benar. Akhirnya yang bikin gue sadar adalah kenapa gue harus sembuh karena finally gue disadarkan kalau yang gue lakukan itu salah. Siapa yang nyadarin? Yang sekarang. Umur berapa dulu? Umur berapa lu sadar? 26. Nggak apa-apa. Alias tahun lalu. Iya, Gue baru sadar 29. Took me berapa ya? 14 years? Shit man, Gue it's okay, berarti it's okay. 29. 14 tahun buat gue sadar. Oh, cegil era gue cuma 7 tahun ya kayaknya. Cuma. Tapi menurut gue juga kalau misalnya ada masalah jangan dipendem sih. Iya, itu lu ngomong sama diri lu sendiri. Sendiri ngaca. Iya. Karena dipendem tuh jadi apa ya? Ngomong dulu yang bener. Kayak menurut gue kultur kita tuh memendam kan. Nggak Kultur enak. manusia, Kultur manusia tuh memendam. Nggak enak. Karena nggak mau ada apakah- konflik. Itu. Selalu kayak apapun rasanya seperti konflik. Kayak gue cuma mau bilang, kenapa hari ini kok Nggak pap. ya, Misalnya. nggak ada kabar hari ini misalnya. Iya. Di kepala gue tuh gue akan dicaci maki. Di kepala gue habis Bakal ini gue akan berantem dan gue akan dipukulin gara-gara gue cuma nanya. Padahal nada gue cuma kenapa hari ini kok nggak ada kabar? Are you okay? Let's say seperti itu. Iya. Karena di sebelum-sebelumnya gue cuma nanya lagi apa itu aja di blok. Shit man. Karena gue dicap sebagai orang repot, bawel, bacot. Bawel. Padahal gue cuma nanyain kabar anjing. Tapi kadang dulu ya gue nanyain kabar jam 2:30 pagi. Ini tolol. Ya tapi nggak apa-apa anjir. Gue juga sering nanya kabar jam 2:30 pagi. Halo, kamu udah makan belum? Tapi paling males tuh kalau misalnya Dia pacaran sama siapa jam 2:30 pagi udah makan? nggak makan Kan ceritanya ayam lu. Apa sih dia ngengat kak? Kan ceritanya di hari-hari itunya gue depression kak. Tapi Jadi paling, bermalam. tapi paling benci ya. Apa? Gua kalau misalnya kita udah misalnya punya pasangan, Aha. selalu misalnya kamu lagi di mana? Coba Sherlock video call
Tapi itu triggering banget buat gue gak mau triggering. Sherlock. anjing banget menurut gue tuh kayak lu kalau nggak percaya ngapain sama gue anjing. Iya deh. That's true, that's the point. Kalau nggak percaya sama gue, ngapain sama gue? Iya. Tapi bagi orang lain itu adalah villain lah. Itu villain. Tapi menurut dia ya itu nggak apa-apa. Bare Iya. minimum gue pengen Karena tahu. dan waktu lu nolak Gua lu jadi peduli. villain lu. Iya. Jadi lu jadi villain dia. Capek anjing sumpah. Now we move on to segmen 2. Shit man. Why do we stay? Why Why do we stay even after all that? Karena that's the only connection that I have. Iya. Kalau aku sih dulu waktu aku sudah berada di hubungan yang beracun itu, hubungan beracun pasti lama. Gak Iya. mungkin cuma sebentar-sebentar. Setuju, iya, setuju. Orang-orang pintar tuh gak mungkin pacaran lama-lama dalam keadaan lu berantem mulu tiap hari, pasti putusnya cepet. Iya. Tapi gue enggak. Kita bego ya Karena berarti. kita bertiga tuh semua toxic dulu, toxic Iya, banget. benar. Kita terima ya ketoksikan itu. Ketoksikan itu. Kalau gue dulu that's the only connection that I have with this specific person yang waktu itu gue rasa adalah kasih sayang yang pantas untuk gue terima. Jadi nggak apa-apa kok berantem, kan ini demi kebaikan hubungan kita yang berjalan panjang. Nggak apa-apa kok gue dipukulin, nanti kan dia juga minta maaf. Nggak apa-apa kok gue diusir, nggak apa-apa kok gue diturunin di tol Cawang. Anjing itu famous banget, sampai Putu tahu ceritanya anjing. Tol Cawang Gong banget. Gong parah. Kayak Gila dah. gitu. Jadi kalau ditanya kenapa gue stay, sayang aja bang, nggak ada jawaban lain. Cinta banget gue, Neng cinta banget sama AA. Sebelum gue mau memaparkan risetnya Marco, kenapa lu stay? Kenapa lu stay? Lu harus kasih tahu alasannya seterbuka mungkin kenapa lu stay. Seperti pada umur kita kan pernah muda. Gue Iya. pasti ada kalimat dari kalian. Gue yakin gue bisa ngubah dia. Oh ya benar. Sekadar itu doang. Itu aja yang bikin lu Iya. stay. Ya kayak nggak apa-apa deh kayak berantem, tapi gue yakin gue yang bisa ngubah lu. Kaseto ah. Iya nggak tahu, tapi dulu pasti gitu. Kayak gitu. Kebanyakan orang pasti kayak gitu deh. Sama rasanya tuh kalau nggak ada dia sehari aja gue nggak bisa napas. Karena udah terbiasa berantem. Iya benar. Udah terbiasa berantem. Kok hidup aman-aman aja ya? Kok cara hari ini? Kenapa ya? Berantem ah. Jadi Terus kalau bosan dikit gue pasti cari masalah. iya benar. Aduh toxic banget deh kayak. Toxic. Tapi itu akhirnya villain lu di orang lain. Ya itu villain gue. Ini this bitch is very annoying. Shit man. Lu jadinya cuman gara-gara lu ngerasa bisa merubah, atau lu ngerasanya kayak Gue tuh pengennya kayak ada pembuktian sampai dia bilang kayak thank you ya kamu udah ngubah aku gitu loh. Validasi. oh itu. validasinya. Lu ngerasa nggak kalau misalnya kayak oke hari ini buruk banget, kan masih ada hari besok. Jangan-jangan besok dia baik. Iya, Lu sempat ngerasa gitu nggak? gue selalu ada harapan seperti itu. Selalu. Selalu. Ini kan tim SAR. Markonya kan Search and M-nya SAR. rescue. Anjing. Terus gue mikirnya kayak anjing udah lama pacarannya, masa putus karena masalah sepele ini. Sumpah demi Allah dulu putus dari pacaran terlama gue. Anjing rasanya tuh kayak Putus dari toxic tuh kayak terus gue ngapain iya gitu. rasanya tuh bener bukan lega Put. Bingung. Bingung. Anjing Linglung. gue sayang banget sama nih orang. Gue gak tahu lagi mau ngapain. Gue sampai masuk rumah sakit 4 kali sebulan. Tapi masuk rumah sakit pas diputusin itu bener-bener Roman Empire. Roman Empire banget. Roman Empire gue ya Allah. Endoskopi. Aduh teman Gerd. gue sampai budek ngomong sama gue tuh. Jadi kalau misalnya lu sekarang punya teman budek, udah biarin aja. Kagak akan ada yang mempan. Gak ada. Sebelum Iya. gue default setting gue dirubah ya, mantan pertama gue tuh kan chaos parah. Sama lah. Pemukul ring ulung. tinju. Sebelum ada Beyond Combat, udah ada Putri Combat. Putri Combat. Gue lah Fuji itu lawan siapapun. Selos gue lawan anjing. Itu adalah gue. Terus habis itu Aduh, anjing. waktu gue putus, gue dibikin sedemikian rupa sampai gue ngerasa gue nggak bisa hidup sendiri. Oh persis. Persis banget. Waktu itu kalimat. Oh dan gara-gara itu gue sampai sekarang autoimun monyet lo emang anjing. Kalau aku sih GERD ya. Tapi aku tidak menormalisasikan ini ya, manisan bubuk.
luka yang dipendam lama. Betul. Aku, Putri dan Marco di sini lukanya najis tai babi. Sumpah demi Allah, kalau kita keluarin semuanya nggak layak tayang. Iya bener sih. Gak layak. Nggak layak. Tapi ya Langsung gua spill nama lu anjing. kalau luka kita dibuka dijadiin satu-satu. kayak weight loss, kita semua sekurus-kurus triplek. Jujur. Kacau. Ini bekas sama kalian nih. Untung gue bagus jadinya. Anjing gue jadi Terus demak. kayak kita bertiga tidak menormalisasikan untuk luka yang dipendam terlalu lama. Iya. Salah satu coping mechanism kita bertiga adalah kalau lu udah bisa ketawain, congratulations you survive that. Iya. Dulu gue nggak ada bayangan. Kalau di titik ini kita bakal ngetawain dan dimasukin ke podcast tuh. Iya, ini Gua bahkan- makanya nih. Gue bahkan podcast. ya kalau misalnya berpikir gitu, gue lagi ngetawain siapa ya sekarang ya, karena gue dulu pas spesifik orangnya sama, karena semuanya sama kan, karena kita bertiga punya pattern. Iya. Mantannya mirip, attitude-nya mirip, Iya, lukanya mirip, selalu yang kayak let's say emotionally unavailable atau yang kasar. Makanya kata kebanyakan orang, tipe lu kayak gimana sih? Oh, tipe gue yang jenggotan, yang tai. Tipe Iya. lu tuh Yang emosi, mukul. Tipe lu tuh gue yang tuh mukul. yang ada di Langsung list trigger pasien warning. RSJ. Itu tipe gue. sorry ya, trigger warning ya. Sorry. Trigger warning. Sorry. Trigger warning. Kalau gue udah gak lumayan ke trigger sih tadi, anjing. Iya. Tipe gue tuh yang nggak pernah post gue. Tipe lu tuh yang ngasih kepastian terus dipundurin. Iya. Makanya berantem mulu. Anjing, what a life ya back then in my 20s tuh, it's so Iya. fucked up. Tapi kayak at that time mungkin Manisan Bubu yang nonton ini ada yang lagi nangis parah gara-gara mantannya. Emang Iya, nggak apa-apa, nggak Iya, apa-apa. nggak Memang apa-apa. rasanya seberakhir itu dunianya. Betul. Seberakhir itu. Santai aja. Tapi ya risetnya ya, kenapa akhirnya kita bisa stay adalah karena akumulasi dari semua yang tadi kita ceritain. Karena dating a villain requires a lot of energy. Kita banget. udah ngebuang energi itu dan a lot of validation needed dari partner kita yang jadi villain itu kan. Makanya when we are being chosen, we finally feel worthy. Oh, For iya. only Say. 15 minutes in one day, lu ngerasa kayak akhirnya dia milih gue lagi 15 menit. Iya. Oh my God, it feels like heaven. It feels like heaven. Kalau dari Marco mungkin akhirnya dia kepilih 15 menit ini nih. Terus yang dia bayang-bayangin, gimana caranya gue bisa jadi 15 menit ini jadi 15 tahun gue menikah, gue punya anak. Iya lagi anjing mikirnya Ya kan? kayak gitu ya. Semua orang Padahal- kok mikir kayak gitu kok. Semua orang mikir kayak gitu. Pengennya stay gitu Padahal ya. lu cuma dibilangin gini doang, Mar. Ya maaf ya, kamu lagi apa? Mau makan apa? Beuh, Sumpah. sumpah itu enak banget di telinga Abis gue. berantem tuh. Abis berantem, udah pulang. Anjing. Makasih hari ini maaf ya. Ya tadi Gitu. tuh aku gini. Sesimpel lo ditelepon pas lo selesai Iya, berantem nyampe anjing. rumah. Kamu Maaf hati-hati ya. banget ya. Gitu. Aku tungguin kamu sampai pulang. Itu bahkan gak nyampe 15 menit, itu Titit. cuma 5 menit di awal. Iya. Karena abis itu dia akan diam. Berantem lagi anjing. Kalau ada mobil yang kan biasa orang-orang bilang adalah road rage ya. Iya. Iya. Iya kan, kalau Iya. misalnya nanti lu udah baik nih, terus ada mobil nyalip, anjing kamu juga gimana sih? Wah, Iya. we stay Anjing for that traumatik bego. Traumatik 15 banget. minutes of heaven itu. Traumatik banget gue di. Tapi kok gue bertahan ya? Bangsat dah. Karena sayang Mar, kita tuh nggak ada kekuatan untuk fight back. Iya. Nggak ada, karena kita penuh banget dengan cinta gitu loh. Apalagi dulu gue Kita buta ya. gue nggak punya bapak kan, jadi apapun affection dari laki-laki Itu faction. itu affection, apapun bentuknya. Mau baik Betul. buruk ya. Mau baik dan buruknya atau dengan embel-embel, aku kan begini juga demi kebaikan kamu, siap saya Aku kan terima. mengubah kamu. Aku kan mau mengubah kamu untuk jadi lebih baik, siap. Ultraman gue. Gue dulu zaman gue nggak boleh pakai baju tertentu. Iya, benar. Terus gue tuh harus temenan sama teman-teman tertentu gue aja. Benar. Mau gue karena gue tuh suka banget diatur kan. Betul, Kak. Dia Betul ngatur lagi. gue tuh karena dia suka sama gue, dia sayang banget sama gue, dia peduli banget sama gue. Dan gue kan juga nggak ada contoh. Sebagaimana Benar. perempuan tuh harus bersikap di depan laki-laki, even ketika dia ngomong sama gue I love you so much. Bullshit. Gak ada. Jadi dulu tuh cerita gue banyak banget karena emang ceritanya banyak dan laki-lakinya banyak karena gue tuh kan pecinta banget. Betul. Aku Nggak sampai jatuh. memang pencinta. wanita. Tapi kalau Marco kayaknya yang dia pengen dapetin sebenarnya skakmat. Iya. Jatuh. Yang dia pengen dapetin sebenarnya adalah validasi. Betul. Gue pengen banget dapat validasi dari pasangan gue dulu.
apa aja sih sebenarnya yang bikin lo jadi ngerasa validated parah luar biasa kacau, I love you Mungkin so gue much. dulu delusional ya. Sama. Sama ya. Delusional. Aku juga delusional pikirannya jauh kemana-mana. Karena mungkin kita kebanyakan nonton film-film Disney. romance Iya. Disney Princess, I love Disney Princess. gitu, Rapunzel. cinta-cintaan. Jadi kayak kita tuh delusional pengen banget deh disayang Kayak gitu. seindah itu gitu, sebarbar itu. Jadinya gue ngerasa kayak ya One day gue akan kayak gitu. one day gue bakal kayak gitu sama elu. Jadinya gue bertahan supaya karena gue masih yakin one day gue sama lu Iya, tahu lagi. kita berhasil gitu loh. Padahal sebenarnya kita bertahannya itu cuma di sehelai rambut nenek. Iya benar. Iya ya. Kayak tiba-tiba dia gandeng out of nowhere. Biasanya gue yang gandeng duluan, dia gandeng. Anjing, dia Dan mulai little sayang sama moments gue kan. nih. Maksud gue bukan yang kita tiba-tiba dikasih mobil. Iya, Dikasih cuma apa. sekecil itu aja kayak, ini kayaknya udah mulai sayang sama gue, udah mulai berubah nih. Tapi gue rasa ya Mar ya, Apa? we have to keep it that way. Kita harus Iya ya. Iya, tapi dengan orang yang tepat. Gimana cara dapat orang yang tepat? Boundaries kita kan dulu nggak ada. Iya. Sekarang belajar untuk bangun boundariesnya. Kalau Betul. dia udah lewat dari, misalnya dia udah nunjukin satu red flag, memang Iya. tidak seharusnya kita langsung gue Cut nggak off mau kan ya. diomongin. Mau nggak diomongin itu? Itulah boundariesnya. Mau nggak ngomong hard conversation? That's gotta be my standard now. Mau A atau B? Gak boleh tiba-tiba ada C. Kalau mau C tiba-tiba kasih tahu alasannya kenapa. Shit man. Aduh anjing ribet banget. Makanya harusnya dulu tuh Iya. apa dulu tuh harusnya gue dengerin apa kata teman-teman gue sih. Sama. Nggak mungkin, nggak kedengeran. Itu kita Sama. kayak pakai non Non binary. Nonchalant. binary. Kita pakai kayak noise cancelling. Oh noise cancellation. Noise cancelling. Noise Iya, cancelling iya, headphone iya. nggak mungkin kedengeran karena kayak di titik dimana kita punya pacar yang villain itu, kita ngerasanya yang paling tahu dia adalah gue. Tapi bener sih. Bener. Gue paling tahu segala-segalanya tentang Langsung dia. kayak jangan tahu sama dia. Lu tahu apa sih? Iya. Tiap hari gue sama dia. Iya, gue juga tahu dia kalau di kamar AC-nya tuh berapa suhunya. Gue Iya. tahu. Betul, dan gue juga tahu rasanya kalau dia lagi baik. Lu nggak tahu kan? Karena gue cuma ceritain lu yang Demi Allah. yang buruk-buruk Iya. doang. Bahkan kita dulu ya Manis dan Bubuk, kita tahu switching emosi orang tuh kapan. Ih, udah di titik-titik udah mau Udah switch. titik-titik dia mau meledak. Iya. Dia titik-titik dia mau ngamuk dan ngebentak gue, ngata-ngatain gue anjing dan Gue udah siap-siap minta maaf Iya, loh. gue udah siap. Gue udah siap-siap minta maaf. Biar gak ada konflik. Kalau nggak gue udah diem. Iya. Kalau nggak ada topik tertentu yang sengaja nggak akan pernah gue bawa. Oh iya Iya. benar. Karena kalau udah dibawa itu, kemungkinan besar kita akan buk. Betul. Dan kita tuh Trauma. jadinya badan kita tuh siaga terus. Betul. Apalagi badan perempuan ya. Apalagi badan perempuan, saya ulang. Apalagi badan perempuan itu memang didesain dan dirancang untuk melawan rasa sakit, bukan untuk disimpan. Jadi kalau udah ada rasa sakitnya, lepasin tuh laki-laki. Gak bisa, lu gak bisa. Your body cannot tell lies to yourself. The only Pikiran one lu that bisa. cannot lie, betul. Pikiran lu bisa, badan lu tuh nggak bisa. Dulu tuh zaman-zaman gue jerawatan, rambut gue. Wah anjing, gue masuk rumah sakit Jo, rumah sakit harapan kita. Gue di endoskopi sama cek EKG jantung. Gue cek jantung, cek toraks gue gara-gara putus anjing. Tapi ya gue kadang suka kesel sama orang-orang bilang ya putus dong. Heh, lu nggak tahu ya? Woi, anjing. Lu gak tau ya lu. Gila lu. Gila. Gila gue sampai cek EKG, tau gak lu? Kalau habis putus, gue bikin tesis defense. Gue bikin dulu, baca Apa anjing. namanya? Asas praduga anjing. Gue nambahin adendum. Baca. Adendum buat fight back kontrak kita yang udah selesai itu Iya. anjing. Jangan pernah bilang kayak gitu. Gak bisa, Manis dan di umur Bubu. berapapun ya, di umur berapapun Manis dan Bubu, terutama laki-laki yang suka dicengin. Ih, Biasanya di kalangan laki-laki, makanya laki-laki semuanya suka mendem. Iya. Yang ngurusin semua perempuan kan Betul. akhirnya. Lu kalau ada temen lu laki lagi murung banget, Iya. tiba-tiba kayak jangan dicengin, jangan tiba-tiba udahlah nanti juga lihat, nggak lu tanya dia kenapa. Tahu. How can I help you? Sama-sama bro, kita sama-sama bro. Mau makan dulu, kita mau makan dulu. Nah, Gitu. iya gitu. Harusnya gitu. Itu jangan tiba-tiba lagi turun cewek juga masih banyak. Anjing. cewek masih banyak iya. Tapi kan yang lu mau Iya, mau Iya. itu kan bukan masalah cewek masih banyak apa Iya. enggak, tapi sakitnya itu harus divalidasi dulu. Sakitnya tuh, iya bro tahu gue, benar tahu gue tuh. bro. Ya kan? Thank you ya teman-teman cewek gue ya. Ya, Sama-sama, Elin, sayang. Anggi, Sama-sama. Putri, Sama-sama, Sarah. Ya thank you ya. Validasinya dilepeh-lepeh mulu. Kita nggak tahu di umur 35 lu akan bengek di asma itu. Betul. Kita nggak ada yang tahu di umur 35 ini tiba-tiba dia atlet padel kan. Terakhir sebelum kita mengakhiri, Ya, one thing that makes us stay adalah ketakutan.
Fear Betul of sih. starting over kayak Marco tadi. Betul. Fear of nggak bisa nyari yang lebih baik. Betul. Sama yang paling parah adalah sebenarnya ini lu nggak bisa nyalahin orang lain karena lu punya pikiran ini sebenarnya datang dari lu sendiri. Fear factor. Fear factor betul. Fear that this is the best that I can get. Shit man, best thing I ever. Jadi kayak waktu lu pacaran sama villain itu kenapa lu stay adalah lu takut karena highs dia kan highs banget kan, low Iya. and very low gitu. Lu takut lu nggak akan pernah dapetin orang yang bisa se-high itu lagi. Oh iya benar. Dulu pada masanya iya. Ya Aku kan? tuh gak akan pernah dapetin orang kayak dia Apalagi lagi. dia ngomong gini kayak, lu tuh gak bakal dapet gua yang kayak gua. Itu adalah kata-kata. Oh kalau gue Pernah gitu tuh tai tuh. kalau gue gini, itulah baiknya kamu Sarah. Aku tuh nggak bisa kayak begini sama orang lain. Aku cuma bisa begini sama kamu doang. Makanya aku nggak bisa temenan aja sama kamu. Padahal mata lu udah biru. Ya screenshot nih masih ada monyet. Masalahnya ya kalau kita dibilang gitu di screenshot. Seakan-akan itu terjadi setiap hari. Orang kan seneng ya. Oh itu kan. Padahal itu I love you manipulatif, too, anjing. I love you too. Iya. Bangsat. Kalau gue kayak mantan gue yang Beyond Combat itu Iya. bilang sebenarnya ya you have to know that without you I cannot do anything. Dah. Because you are my samsak. Temen gue pernah bilang gitu. Kan gue bacain chatnya. Nama temen gue Chelsea. Chelsea Pabelo. Chelsea Oh, iya, Pabelo iya. dulu. Cel baca deh. Kita sebut aja namanya. Si Iqbal ngomong kayak gini Iya, nih iya. ke gue. Terus habis Si itu Bale. si Chelsea bilang, without you I cannot do anything. Ya karena you are the samsak Iya kata Chelsea. betul. Anjing. Tai ya dulu ya. Tapi gue gak mendengarkan Chelsea tentu saja. Tentu saja kayak Tentu saja. lu tahu apa sih? Lu tahu apa? Ini gue lagi dipuji-puji disanjung ya. Iya. Tapi kayaknya orang kayak gitu tuh, si villain itu yang ngomong itu, dia tuh nggak ngerasa kalau apa yang dia omongin tuh efeknya segitunya. Tapi karena gue juga Iya. pernah jadi villainnya kan gue ngelakuin itu juga. Itu kan devotion gue. Iya kayak gue cuma pengen lu stay aja lagi. Gue pengen inilah kayaknya ini wujud rasa sayang gue deh. Iya, you are that convenient for me. Therefore I'm gonna give you what you need for now. Damn. Gila banget ya. Gila banget. Gila banget ya. Tapi aku bersyukur itu semua sudah terjadi di umur aku 20-an. Jujur. Betul. Sama. Kalaupun belum terjadi di 20-an, kalaupun kalian di 32 tiba-tiba Iya, kakak-kakak ya kakak kalau misalnya kakak baru memulai villain era ini kakak sekarang. Stop anjing. Frontal lobe lu udah terbentuk, itu udah gak jadi alasan lagi untuk kan kita masih tolol, nggak tolol itu udah dongo. Ketika umur 30 udah lewat, lu masih tolol kayak gitu. Mau seumuran Arema lo, gitu-gitu terus. Mas umuran Timor Leste lu Hah? gitu. Mau kayak gitu-gitu Mau IQ terus. lo 84 lu. 84 bukan 85. 84. Boleh dong berarti. Berarti boleh dong. Di bawahnya 84. Tai lu 84. Iya. Bikin gue panik lu. Jangan kayak gitu ya. Heal yourself. Iya. Heal, sembuhin. Heal. And it's gonna be your responsibility. Bukan tanggung jawab orang lain. Betul. Jangan bilang ke diri lu kayak gue akan cari orang yang akan ngebantu gue untuk menyembuhkan diri sendiri. Fuck that. Fuck. Jangan Fuck you. cari-cari orang Jangan. Dia yang akan babak belur gara-gara lo. Lu pikir kita mau orang kayak gue sama Marco sekarang, meskipun gue suka banget sama nih orang, heal yourself first, man. Iya. Nggak mau maju dia. Lu juga gak mau. Betul. Disuruh Saya maju bukan yang nggak mau mundur. maju. Iya santai. Nanti aja di off air. Lu anjing. Emang netizen kepo banget kan. Jangan. Iya waktu. Anjing gue dibilang gak mau maju. Marco, mau gimana? banget monyet. Gimana bagi orang yang baru masuk ke villain eranya? Sebagai iya lu kayaknya this is your villain era. Iya, iya. Belum. Udah mulai. Baru mau. Ya. Ini adalah contohnya ya, contoh real di sebelah kita ada Marco Randy di umur enggak berapa? dong. Enggak villain era dong. Iya, Kan Mar. sama-sama tahu. Emang lu ngomong ke dia? Belum. Nah, itu villain era lu. Lu umur berapa sekarang? 35. Di umur 35 baru Bentar lagi memulai nyampe villain Arema, eranya. Iya ya. Bentar lagi gue temen sama Boas nih. Boas Alosa. Ini gila kakak-kakak di atas 30 tahun. Anjing. Benerin otak lo. Tapi pertanyaan, lu tahu lu salah kan? Enggak lah. Harusnya dia juga tahu.
intention gue ke dia apa? Lu udah ngomong belum tapi intention lu? Ya ketemunya di Bumble. Gue udah ngomong belum? Belum lah, gue takut. Itu ya teman-teman. Teman-teman gak cuma anger, gak cuma trauma, tapi kecemenan juga ya. Gue takut drama gue anjing, konflik goblok. Gue takut konflik anjing. Pesan deh buat diri lo. Lebih baik seperti yang tadi gue omongin, diomongin. Gue takut konflik sumpah dah. Iya ya. Udah itu aja closing, kamar mau meledak. Thank you banget ya sekali lagi yang Isi udah rumah. dengerin. Thank you banget isi rumah. Ya, thank you banget juga semuanya yang udah komen tentang pengalaman hidup kalian. Iya. Jangan lupa juga kasih tahu ke teman kalian kalau ini tuh cerita menarik yang patut untuk ditonton. Betul. Siapa tahu kalian lagi ada di fase villain era atau di fase yang menjadikan victim era. Jangan ada victim era dong. Jangan ada. Jangan ada, kalau kalian victim era sadar. Sadar. Speedy recovery kakak-kakak. Iya, Get well iya, soon. iya. Get well soon ya. Terus terakhir banget nih untuk para villain yang belum sadar. Iya. Sadar goblok. Sadar monyet Lu tuh yang bikin bener-bener orang aja lu. trauma. Apalagi Gen Z. Milenial juga rapuh. tapi buat- Lu lihat diri lu sendiri. Makanya anjing, lu udah Gen X gitu. Iya. Iya, problematik makanya gua. Buat villain-villain yang belum sadar, kakak siapin duitnya. Untuk villain yang belum sadar, coba deh jangan menutup, jangan bersembunyi di balik I have to protect myself, Betul. tapi maju aja duluan untuk ngaku kalau lu tuh ada luka banyak banget. Luka lu tuh banyak banget. Heal yourself, karena kalau enggak you're not going to break any cycle in your life sampai lu nanti umur 75 Baru sadar dia. lu masih jadi si cewek namanya siapa ya? 75 lu masih nge-swipe Bumble juga udah gak ada. Ngentot doang. Udah cuci darah anjing. Gak boleh. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Iya. Disembuhin, diakui dulu kalau dulu itu lu pernah tolol, Lu pernah salah. lu pernah salah juga, diakui, dan kalau bisa minta maaf ke orang-orang tersebut. Betul. Tapi jangan harap lu dimaafin. Wish. Yang penting lu minta maaf aja dulu. Lu akui dulu, at least gue mengaku kalau gue salah. Doain mereka, I hope. Aduh, jangan itu juga gue ngomong. Fuck, kalau ada yang minta maaf ke gue, anjing. Sorry, gue ke-trigger itu enggak kakak-kakak banget, maksudnya sorry ya. Sorry, enggak kakak-kakak parah. Sorry, gue kan harus secure gitu. Jadi anjing, Anjing lu, babi. ke-trigger banget anjing. Jadi itu deh, pokoknya your trauma is your responsibility to be taken care of, is not anybody's responsibility to take care. Oke, Betul. sayangku, manisku, cintaku. Jangan lupa Daging ya. banget ya, daging. Anjing, trigger banget habis ini gue Ke-trigger pengen banget. rokok dulu. Ish. Sama. Jangan lupa ya kakak-kakak yang masih di villain era, sebelum kita resesi, duitnya masih ada, kita ke psikolog dulu yuk. Ke teman-teman, psikolog dulu, yuk. sayang. Kalau misalnya psikolog nggak bantu, kalau misalnya ada duit, isi rumah aja. Isi Isi rumah. Belanja itu bisa jadi healing proses. Iya, Nah, tapi untuk jangan saat ini saya setuju banyak-banyak. deh. Iya kan? Iya. Iya. Soalnya. Adlib soalnya. Iya, adlibs ya, isi Iya, rumah. iya, Oke, iya. thank you isi Maaf, rumah, ya. thank you Manis dan Bubu, and happy Bye. weekend. Bye-bye. Ya Allah, makan dulu, gue gak kuat. Topik triggering. Sini aja dong makannya food. Mau. Satu lagi abis ini melanjutkan yang tadi. Lu makan apa food? Tadi beli Hokben 20.000. Mantap ya.